pertanyaan saya, di zaman sekarang pacaran sudah seperti tren mode, budaya, bahkan kebutuhan. Ibu dari anak perempuan khawatir jika anaknya nggak punya pacar, nggak ada main ke rumah untuk ngapel tiap Sabtu malam. Dan bagaimana menanggapi budaya seperti ini dan apa solusinya? Gitu. Nah, ini menarik sekali pertanyaan dari Omek ini di seputaran kota. Terima kasih Mas, sepertinya ini Mas Omek terkait dengan pertanyaannya. Nah, ini menarik pertanyaannya Mas Wendy. Kira-kira dibalik kegelisahan ibu-ibu gitu ya, ketidakhadiran lelaki yang nggak ngapel malam minggu gitu ya, ini sepertinya membuat ibu-ibu itu menanggapinya dengan pesimis gitu ya, kok nggak ada yang hadir gitu ya, padahal aktivitas yang begitu ini sudah menjadi budaya atau tren mode di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Bagaimana Mas Fendi menanggapi itu? Ibu itu harus sadar, ketika Allah menciptakan seorang perempuan, itu kan Allah sudah ada dalam Quran bahwasanya Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Betul. Artinya memang sudah ada pasangannya, dan Allah sudah menuliskan di Lauh Mahfuz pasangannya si perempuannya ini ada gitu kan. Maka apakah ibu itu ingin, misalkan ya, ingin mendapatkan jalan pasangan si anaknya itu dengan cara yang diridhoi Allah atau dengan cara yang tidak Allah ridhoi gitu kan. Maka kalau seandainya, coba, adakah kebaikan tadi ketika menjalin hubungan dengan pacaran tadi? Memang nggak ada gitu kan. Lah kalau seandainya nggak ada, kalau ketika dia pacaran, dia sudah bermaksiat kepada Allah, apa yang menghalangi dia ketika sudah nikah tidak bermaksiat? Itu insya Allah pasti bermaksiat juga. Kenapa? Karena ketika sebelum pacaran dia sudah bermaksiat, berani sama Allah. Apa yang menghalangi dia ketika dia sudah nikah tidak bermaksiat? Apa coba yang menghalangi? Wong sama-sama maksiat kok, gitu kan? Betul. Jadi saya berpikir ini, kalau seandainya kayak gini terus ya, terus ibunya itu meridhoi anaknya itu terus pacaran gitu, mungkin 10 tahun ke depan, nak mau kemana? Ini mau jalan bu, sama siapa? Sama si Fulan misalkan, sama Andi misalkan, sama Andi. Oh ya sudah, hati-hati, awas ya, bilang sama Andi, kalau kayak gitu awas, pakai kondomnya, jangan sampai jebol. Kamu juga awas, minum tuh pil KB-nya, jangan sampai lupa. Coba kalau kayak gitu, bisa nggak? Bisa saja, 10 tahun ke depan itu bisa saja kayak gitu. Misalkan kayak si perempuannya, nah mau kemana? Mau jalan-jalan sama siapa nih? Nih kalau mau jalan-jalan di sana tuh tempat enak, hotel untuk berduaan. Tapi tapi awas loh ya, jangan sampai jebol, jangan sampai hamil. Pakai tuh pengamannya. Mau nggak kayak gitu? Astagfirullah. Coba, kan nggak mau kayak gitu. Apakah semua ibu-ibu pengen kayak gitu kan? Karena emang prakteknya orang nalurinya manusia itu punya nafsu. Zuinal linnasi hubbus syahwati minan nisa, punya nafsu, punya syahwat kepada wanita. Maka ketika berdua-duaan itu pastilah datang. Siapa itu? Ya setan gitu kan. Yang nomor 3 setan. Dan setan nggak akan ambil diem gitu kan. Pasti tujuan setan itu menjerumuskan gitu. Kalau sudah kayak gitu, coba apa yang ibu ingin sampaikan kalau sudah kayak gitu? Gak ada. Kalau sudah kayak gitu, maka perempuan ini sebenarnya dilihat dari masa lalunya. Sedangkan kalau laki-laki ini dilihat dari masa depannya. Tahu Ustadz Jeffrey itu kan masa lalunya kan jelek ya, pemabuk, suka main perempuan, diskotik dan semacamnya. Tapi ketika dia sudah berubah menjadi kiai, maka masa lalunya itu hilang. Pemabuk, penjudi, hilang. Yang apa? Yang ada dalam benak Umar itu apa coba? Pendakwah, bagus dan semacamnya. Tapi dia perempuan. Masih ingat videonya Mesum? Mohon maaf ya, misalkan Luna Maya. Coba kalau dengar kata Luna Maya apa coba? Yang terbesit masa lalunya. Mesum, meskipun misal Luna Maya sekarang hijrah, sudah tutup aurat dan semacamnya. Tapi ketika orang lihat Luna Maya, pasti dalam otaknya itu apa coba? Mesum. Karena perempuan itu dilihat masa lalunya. Kalau sedikit aja bread, itu selamanya dia akan terbenak dalam Umar itu dia kayak gitu. Dia mesum, dia hamil di luar nikah, meskipun dia sudah hijrah gitu. Karena seorang perempuan itu dilihat dari masa lalunya tadi. Oleh karena itu berarti bagi ibu-ibu yang memiliki cara berpikir begitu ya, harus segera di-set ulang ini. Karena cara berpikir begitu itu justru berbahaya kan gitu ya. Menjerumuskan anaknya sendiri. Tentu ini